Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya akan Q&A tentang kelas Telegram saya yang terbaru, yaitu Susana Cake. Jadi Susana Cake ini bukan yang serem itu ya. Jadi ini bener-bener coklat Susana yang jadul. Jadi dia bentuknya kayak gini nih ya. Bentuknya kayak gini. Itu dia ada nougat sama buah-buahan. Jadi di sini aku akan Q&A. Terus juga banyak pertanyaan, Chef, kenapa sih harus taruh di YouTube? Karena kemarin aku mengantisipasi teman-teman yang kelupaan save, yang hilang untuk rekamannya segala macam. Semenjak aku bikin YouTube, nggak ada yang minta rekamannya balik, nggak ada yang kelupaan segala macam. Jadi di YouTube, jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi, itu tinggal di YouTube, nggak usah ada namanya alasan untuk kehilangan lagi. Jadi ini alasan saya kenapa bikin di YouTube. Jadi biar teman-teman semua tahu. Jadi dari semua pertanyaan grup ini ada 5. Jadi semua pertanyaan ini nanti teman-teman saya kumpulin satu di sini di video ini. Jadi teman-teman itu nggak kelupaan dan nanti pertanyaan itu nggak ada yang sama. Jadi nanti pertanyaan yang sama itu karena ada video ini jadi diminimalisir. Jadi teman-teman gampang lihatnya juga. Yuk langsung aja jawab Q&A-nya. Ini grup yang pertama ya teman-teman. Grup yang pertama. Nah ini. Oh ini udah jadi nih. Store Chef. Ibu Irwana. Nah ya benar. Nih udah jadi. Oh Susana bentuknya kayak gitu. Jadi dia tengah-tengahnya itu feeling Susananya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ikut masih bisa, karena kelasnya seminggu. Hari ini baru mulai tanggal 28, 7 hari kemudian baru aku hapus. Terus ada lagi nih Ibu siapa, Rika nih, bagus. Store Chef pakai coklat yang ada aja, ukuran 20 masih berantakan, nggak apa-apa, yang penting udah coba buat dulu. Ibu Riana. Ada lagi, oh ini yang udah Ibu N. Oh ini dalamnya sudah dinikmati, cake-nya lembut, thank you Chef, ayo dicoba semua. Wah bagus. Nih dari Ibu Riana, kuenya bagus, ini tanpa emulsifier ya teman-teman, dalamnya oke. Keren Bu Riana. Store Chef, enak cake-nya, lembut, makasih ya. Sama-sama Ibu Aprilia Subroto. Nih komennya. Baik, langsung aja pertanyaannya. Selamat pagi Chef, mau nanya kalau saya mau pakai Quick 75, apakah dikocok awal bersama dengan kuning telur dan gula pasir? Sama langsung, jadi telurnya itu, gula, tepung, itu semua bahan kering dikocok jadi satu. Itu kalau misalnya teman-teman mau lihat cara kocoknya itu pakai hand mixer, mau pakai standing mixer, itu ada di YouTube aku. Cara kocok hand mixernya, standing mixer juga semua ada. Jadi langsung aja teman-teman lihat YouTube aku, itu ada. Kalau misalnya pakai emulsifier itu 6 menit ya teman-teman, dikocok pakai hand mixer 6 menit, pakai standing mixer juga 6 menit. Dan gulanya di sini gula halus ya teman-teman. Jadi gula pasir di blender jadi gula halus. Caranya semua ada di YouTube aku, teman-teman bisa lihat. Nomor 2. Hai Chef, di kelas cake sebelumnya Chef langsung campurkan semua gula pasir dengan kuning telur. Kali ini dimasukkan bertahap. Apakah hasilnya ada perbedaan Chef? Thank you. Oke. Jadi di sini tuh aku ingin menciptakan teknik yang lebih mudah dikuasai oleh pemula. Jadi aku juga udah cerita ya, udah cerita di video. Kenapa aku cari bertahap? Karena aku terinspirasi dari membuat sifon. Kalau sifon kan masuk gula pasirnya bertahap, itu hasilnya bagus kan? Karena gulanya ini dilepas secara bertahap atau habisnya bertahap ya. Jadi habisnya bertahap karena
kita taruhnya juga bertahap. Nah, kalau misalnya telur ini aku taruh bertahap juga dan hasilnya ternyata apa teman-teman? Hasilnya bagus. Jadi aku kasih bertahap supaya yang pemula mau tanpa emulsifier pasti bisa juga. Chef, untuk hasil akhirnya, kira-kira tinggi cake-nya berapa senti untuk menyesuaikan box cakes? Jadi kalau misalnya tingginya itu kira-kira segini ya. Itu kira-kira 12 cm, jadi tinggi boxnya kira-kira kalau misalnya mau cari yang Bon Appetit itu yang 18 cm itu bisa. Chef, kalau di setiap cake dioles pakai barley ada pengaruh ke rasa, ini Baileys kali ya, bukan barley ya. Yang alkohol itu kan ada pengaruh ke rasa atau tes, pasti akan pengaruh. Chef, kalau minta foto bungkus Susana, Chef bisa, itu di Google banyak banget Bu. Ibu tinggal ketik aja coklat Susana itu muncul banyak banget. Kaike di kota saya nggak ada. Apa bisa diganti coklat lain? Boleh. Mau pakai Silver Queen boleh, mau pakai Ferrero boleh. Coba dulu yang ada di kota teman-teman, nggak apa-apa. Belinya online banyak banget. Chef, ini bahannya bisa dikukus kah? Buttercream kalau suhu ruang kuat berapa lama? Kalau mau dikukus aku belum pernah coba, tapi teman-teman kemarin yang untuk kursus Neapolitan ada yang coba dikukus. Kurang lebih waktunya beda, lebih 5 menitan ya. Jadi suhunya aku nggak tahu dan aku belum coba. Tapi kemarin ada yang coba Neapolitan kukus, bisa. Kalau buttercreamnya itu dari kulkas di suhu ruang itu 3 jaman ya. Chef, aku mau tanya, apakah perbedaan buttercream cair sama buttercream kocok untuk kue, terutama untuk kue lapis? Kalau buttercream cair itu biasa lebih moist ya, terus dia lebih lembut. Kalau misalnya buttercream kocok biasa dia lebih padat dan dia lebih kokoh. Chef mau nanya, untuk persiapan bikin kue, apakah bahan-bahan krim boleh ditimbang dan dicampur, dimasukkan dalam kontainer untuk paginya diadon dengan kue, untuk penghematan waktu pembuatan maksudnya. Oke, jadi aku juga kalau misalnya dulu aku kalau misalnya teman-teman aku yang mau buat kue, itu biasa aku timbangin dulu. Jadi contoh misalnya aku mau buat 20 resep. Jadi standing mixer aku. Biasa kalau standing mixer aku itu pengocokannya misalnya maksimal 2. Jadi aku nanti timbang gulanya 2 resep, tepungnya 2 resep, butternya nanti digabung jadi 1, nanti ditimbang sesuai kebutuhan. Jadi nanti kalau misalnya butter kan menguap, itu biasa dilebihin 20 gram atau 10 gram biar nanti pada saat ditimbang sesuai gitu. Boleh nggak apa-apa? Chef, bagian kuning telurnya boleh diganti dengan putih telur, boleh-boleh aja, nggak apa-apa, sesuai selera teman-teman. Chef, kalau pakai standing mixer turbo di speed berapa ya? Saya biasa dipakai speed 4, benar nggak ya? Kalau standing mixer turbo kayaknya itu ada di speed 4 atau di speed 5 ya teman-teman. Jadi itu teman-teman kalau misalnya mau pakai turbo atau standing mixer, yang penting nanti gini, patokannya itu adalah waktu. Jadi kalau misalnya aku kemarin pakai contohnya Oxon ya. Aku contohnya pakai Oxon. Jadi kalau Oxon itu dia speednya ada 9 ya. Kalau misalnya 9, ternyata kemarin aku pakainya di 6. Nah di 6 ini ternyata di menit ke 11 udah bagus nih, udah soft. Nah berarti untuk nextnya berarti aku pakainya di speed 5 gitu. Jadi yang penting sini patokannya waktu, soft peaknya di angka 12 menit. Jadi nanti kecepatannya yang mengikuti. Oke, yang grup pertama selesai, kita lanjut ke grup yang kedua. Yang kedua. Ini udah ada yang praktek belum ya? Yang grup yang kedua belum ada yang praktek. Ayo, coba ayo praktek. Chef, itu pemakaian emulsifier 13 gram dicampur gulanya berapa gram? Dan dikocok dulu berapa lama? Udah dijelasin. Chef, coklat Susananya bisa diganti coklat lain? Sudah dijelasin. Chef, coklat Susana itu apa ya? Cari di Google, banyak banget. Tadi aku juga udah jelasin di awal. Kalau mau ditambah Baileys rum apa boleh? Sebaiknya dicampur di krim atau dioles cake saja. Oke, tadi kan aku jelasinnya di cake ya. Di cake itu teman-teman kalau misalnya itu bisa diciprat-cipratin. Kalau misalnya mau campur di buttercreamnya itu boleh, nggak apa-apa. Teman-teman kalau misalnya mau campur di buttercream nggak apa-apa. Mau pakai, tapi nggak bisa banyak-banyak ya karena air sama minyak ini nggak bisa nyatu. Jadi paling pakainya nanti dikira-kira aja 5 gram atau 10 gram atau 15 gram.
nanti teman-teman pakai. Boleh, nggak apa-apa. Itu menambah cita rasa ya teman-teman. Karena, tapi kalau misalnya teman-teman tambah Baileys, itu teman-teman nggak bisa jual ke teman-teman yang muslim ya, karena itu mengandung alkohol. Jadi nanti teman-teman harus hati-hati juga. Jadi kalau misalnya mau jual kue, itu nggak boleh yang berbau alkohol kepada teman-teman yang muslim. Oke, jadi aku ingetin, kalau di sini Baileys itu kan ada alkoholnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jual atau mau kasih, ingat ini ada alkoholnya ya. Terkadang waktu pisahin kuning telur dan putih telur ada yang masih nempel. Apakah putih telur tersebut bisa mempengaruhi kualitas adonan? Thank you, Chef. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi makanya kenapa aku pisahin pakai tangan. Kalau misalnya subscriber lama aku pasti tahu aku suka banget misahin telur ini pakai tangan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pakai tangan itu kita tahu, oh nih ikut yang ekornya itu ya, atau ari-arinya itu kita tinggal potong, kita taruh, kita timbang. Kenapa aku lebih suka pakai tangan? Karena itu bisa full aku tahu kualitas telur aku 100% tidak ada putih telur. Jadi pemikirannya kayak gini teman-teman. Kalau misalnya kita butuh 100 butir ya, ini gampangnya ya, karena teman-teman biar tahu 100 butir telurnya. Kita ikut aja nih ya, satu kuning telur itu kan 20 gram berat standarnya, putih telur itu 30 gram berat standarnya ya. Jadi berat satu telur itu 50 gram, cangkang 10 gram. Jadi teman-teman kalau misalnya 100 telur, yang keikut aja deh, kita yang ambil yang ari-arinya aja ya. 1 gram, 1 kali 100, itu jadi 100 gram. 100 gram bagi 20 kuning telur. Jadi teman-teman membuang 5 telur kuning dan digantikan dengan putih. Apa hasilnya? Ya pasti hasilnya kualitasnya juga akan berbeda dengan yang asli, si telur full kuning telur asli. Jadi kayak gini, teman-teman bangun rumah, udah dikasih takarannya kayak gini. Terus teman-teman, udahlah, iseng aja, kita tambahin aja, untuk menghemat semen, kita tambahin aja pasirnya 10 scoop gitu. Ya hasilnya juga akan beda, bangunannya mungkin cepet roboh atau segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghasilkan kue yang bagus, ya harus diteliti juga geramannya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak gini, pernah nggak teman-teman beli kue, itu pada saat teman-teman beli, hari ini enak, besok kurang enak, besoknya lagi gimana, besoknya lagi manis, besoknya lagi nggak kemanisan pas, besoknya lagi tawar. Nah itu dari telurnya. Kenapa? Telur itu besar, kecil, sedang. Jadi benar-benar harus ditimbang dan tidak boleh asal-asal. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jualan rasa, ya harus ditimbang. Kalau mau jualan kue, ya udah asal kue jadi, dijual. Tapi kalau misalnya teman-teman jual rasa, ya rasanya harus benar-benar presisi gitu. Itu yang aku ajarin di kelas aku dan aku share buat teman-teman juga kalau misalnya ini menjaga kualitas rasa teman-teman juga. Chef, kalau kita bake adonannya jadi dua loyang tinggi lalu setelah matang baru dipotong, apakah bisa? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini kan kuenya ini spons ya, kalau misalnya teman-teman buat tinggi itu nanti akan merubah suhu dan waktu juga, nanti akan lebih repot lagi, nanti teman-teman akan kagok. Apakah Hallman butter yang dipakai untuk cake dan yang di butter barang yang sama? Beda. Itu kan aku udah jelasin, Hallman butter yang warna kuning, Hallman buttercream itu warna putih. Jadi di warnanya itu udah beda, jadi teman-teman juga harus tahu. Chef, pada bahan kan terdapat rum dan kuning telur, apakah aman untuk dikonsumsi ibu hamil? Thank you, Chef. Ini rumnya kan rum zero bakar ya, jadi cuma wangi doang. Jadi ya istri aku juga makan ya aman-aman aja, nggak apa-apa. Aman-aman aja. Tapi tanya dokter dulu, boleh makan kuning telur apa enggak? Kalau misalnya nggak ada alergi sih seharusnya aman-aman aja, karena ini kuning telur, nggak ada apa-apa, dan ini juga tanpa emulsifier, tanpa bahan-bahan kimia kayak baking powder dan lain-lain, jadi sebenarnya aman ya kalau misalnya nggak ada alergi protein hewani. Apakah bisa menggunakan metode all-in-one? Bisa-bisa aja, kan ada resepnya di situ, pakai all-in-one bagaimana caranya, ada, bisa. Chef, apakah patokan waktu tanpa SP 12 menit dengan SP 6 menit berlaku untuk semua resep bolu, bukan resep chef? Kalau seharusnya ya 90% sih aman-aman aja, asal tekniknya sponge cake itu aman-aman aja.
Kalau sulit dapat coklat Susana, dikasih beberapa alternatif merek coklat pengganti atau selain coklat bisa diganti juga. Saya hasil akhirnya juga tetap enak. Udah aku kasih tadi. Takaran gula di cake apa boleh dikurangi? Kalau boleh maksimal berapa? 10%. Jika menggunakan telur utuh apa bisa tanpa emulsifier? Bisa-bisa aja, tergantung dari teman-teman menguasai standing mixernya. Jadi kalau misalnya tanpa emulsifier itu biasa harus pakai standing mixer ya, karena ini kan telurnya banyak, jadi nggak bisa pakai hand mixer. Jika menggunakan telur utuh, udah. Kalau pakai SP tapi gulanya gula kastor, di mixer dulu sampai agak larut baru masukin SP, bisakah pakai cara aku aja? Karena kalau misalnya teman-teman pakai SP tapi pakai gula pasir, biasa butir-butir pori-porinya itu besar-besar gitu. Pertanyaan 1. Sip. Ini aku lagi tulis dulu pertanyaannya. Tadi yang grup 1 juga. Aku juga ada kue baru, itu unti pandan roll cake. Enak juga, kelasnya baru. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar langsung ke WhatsApp aku 0821 2244 0896. Biar nggak ketinggalan. Oke, ini grup yang Susana yang ketiga. Oke, ya. Saya mau nanya, untuk whipping cream cair yang sudah dicampur ke gula yang sudah cair itu pakainya whipping cream yang ini maksudnya gimana ya? Chef mau nanya, untuk whipping cream cair yang sudah dicampur ke gula yang sudah cair itu pakai whipping cream cair dairy atau non dairy? Ini maksudnya gimana? Coba yang pertanyaan 1, whipping cream yang sudah dicampur gula cair. Kalau misalnya whipping cream itu cuma ada 2, whipping cream dairy itu dari susu, non dairy itu ada gulanya, biasa kalau itu biasa dari santan. Nggak ada namanya whipping cream yang sudah dicampur gula cair ya. Jadi itu beda lagi. Itu yang aku tahu. Kalau misalnya whipping cream yang teman-teman campur gula, mungkin itu buatan teman-teman, aku nggak tahu. Kalau yang dairy itu biasa rasanya tawar, yang non dairy itu biasa rasanya manis, itu bedanya. Mau pakai apa aja boleh. Chef mau nanya, kalau aku buat adonan dibagi 2, terus dimasukkan oven jadi 1, nanti tinggal dipotong, udah dijawab. Cara pakai whipping cream Anchor kok agak berair ya Chef, tidak bisa mengembang sempurna. Apa ada tipsnya? Ini kayaknya di luar dari resep ya. Kalau misalnya whipping cream Anchor ini kan dairy, jadi bawahnya itu biasa harus pakai baskom yang berisi es. Jadi kalau misalnya jadi kocok dia nanti ngembang, karena ini nggak ada gulanya. Kalau oven cuma muat 1 loyang, untuk next adonan nunggu selesai tidak apa-apa menunggu disurang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat, misalnya ovennya muat 1 loyang atau 2 loyang, ya jadi resepnya dibagi 2 untuk 2 loyang. Kalau misalnya untuk 1 loyang, resepnya dibagi 4 gitu. Semua dibagi 4, nggak cuma telurnya doang, semua bahan dibagi 4. Chef, kalau whipping cream bubuk bagus pakai apa? Atau harus whipping cream cair ya? Kalau whipping cream cair itu pakai Anchor boleh, kalau misalnya whipping cream bubuk itu pakai Han. Jadi sesuai resep ya teman-teman, nggak boleh whipping cream cair diganti bubuk, bubuk jadi cair, sesuai resep. Chef, kalau oven saya kirim 20 liter, kalau saya oven sekaligus 2 atas dan bawah, apakah hasilnya bagus? Kalau misalnya 2 oven kayak gini, 2 rak, nanti setengah jalan tukar, misalnya matangnya 25 menit, nanti 12 menit, tukar atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau misalnya semuanya sampai matang itu, pasti yang bagian atas kurang bagus. Terus kalau mau dijual, kasih wrappingnya gimana Chef? Kalau misalnya mau di wrapping itu, dusnya, jangan cake-nya. Jadi nanti kalau misalnya mau dikirim, wrapping dusnya, masukin ke kulkas, kalau misalnya mau aman, masukin ke freezer. Jadi nanti pada saat
dikirim dia aman, nggak goyang-goyang. Chef, kalau pakai emulsifier merah quick, itu diresep bahan A 13 gram dan dicampur gula halusnya berapa gram? Gula halusnya sama yang diresep, tinggal di blender halus sesuai gramanya sama. Chef, kalau mau kue yang keluar oven menyusut bagian tengahnya karena oven terlalu panas, benar. Apakah kuenya pasti bantat? Jadi kue sebenarnya kayak gini ya, kue menyusut itu nggak bantet. Jadi kalau misalnya bantet itu ada lapisan bawah kayak karet. Jadi sebenarnya kalau menyusut pun ya nggak apa-apa, yang penting kuenya matang. Yang karena kan kalau misalnya teman-teman kan ya kalau karena kebanyak lihat Instagram gitu kan hasilnya kan kuenya mulus-mulus. Nah itu mungkin aduh pengen bikin kue mulus kayak gitu. Sebenarnya kalau menyusut pun ya tinggal dipotong karena ini kan disusun aman-aman aja nggak apa-apa. Yang penting kuenya itu matang sempurna. Biasa kalau menyusut karena kepanasan nanti tinggal teman-teman kecilin aja. Chef, kalau Black Forest pastanya diganti dengan dark coklat leleh bisa nggak? Nggak bisa, nanti keras. Coklat Susana boleh diganti apa Chef? Di kota saya nggak ada tuh, saya udah jawab. Chef, untuk adonan krim yang diambil sebagian untuk filling itu jumlahnya berapa gram? Ada di resep. Coba dilihat dengan jelas karena udah ada teman-teman yang praktek udah 4 atau 5 orang. Jadi kalau misalnya teman-teman harus lihat dengan teliti, dengan jelas biar nggak salah. Saya suka ngikutin YouTube Chef Agung termasuk yang edisi buttercream. Bukannya di video itu dijelaskan buttercream lebih enak kalau di mix dengan soft cream. Kalau di video ini menyarankan bukan soft cream tapi mentega putih. Bedanya apa ya Chef? Waduh, ini teman-teman ini salah kaprah ya. Kalau misalnya teman-teman mendengarkan video itu jangan di skip-skip. Itu udah aku jelasin di Neapolitan dan lain-lain. Ini teman-teman harus benar-benar hati-hati. Kayak kemarin aja, aku udah tulis dengan huruf besar aja, ukuran loyang 18 dibilang nggak ada. Terus ukuran per loyangnya, satu loyangnya itu 200 berapa, dibilang nggak ada juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat suatu resep itu benar-benar harus dilihat dari atas sampai bawah, jangan di skip-skip. Untuk melihat video juga jangan di skip-skip. Biarpun panjang, teman-teman juga harus lihat. Ini aku jelasin lagi biar nggak salah. Buttercream itu dari mentega putih, gula cair. Kalau mau lebih enak, pakai soft cream. Gini, jadi jangan disalah artikan pakai mentega putih. Dengar-dengar yang jelas dulu, mentega putih, gula cair, sama soft cream. Kalau misalnya mau enak, pakai soft cream. Kalau misalnya bahan soft cream itu untuk membuat buttercream. Tapi kalau misalnya untuk membuat buttercream itu dari mentega putih, gula cair, dan soft cream. Jadi kalau teman-teman mau membuat olesan untuk buttercream, jangan pakai soft cream karena itu lembek. Karena udah ada kejadian teman-teman untuk peserta lain, itu pakai soft cream, itu hasilnya lembek banget. Dan kemarin aku lihat ternyata dia belinya salah. Pakainya Holman soft cream. Holman soft cream itu untuk membuat buttercreamnya. Untuk membuat buttercream pakai gula cair, mentega putih, dan soft cream. Jadi teman-teman coba lihat lagi dengan teliti, dengan jelas apa yang aku jelasin. Chef, itu penggunaan telur di adonan A cuman kuning telur aja. Ya betul, cuman kuning telur saja. Chef, apabila tidak ingin menggunakan emulsifier untuk komposisi bahan A, apakah tetap sama atau perlu ditambah atau dikurangi? Tetap sama, gulanya tetap sama, telurnya tetap sama, jadi itu cuma penambahan aja untuk teman-teman pengocokannya sempurna. Chef, apabila tidak ingin menggunakan emulsifier, udah, total tinggi cake yang dicontoh setelah dihias berapa ya kira-kira sebelum dikasih topping? Kalau sebelum dikasih topping kira-kira hampir 10-an ya, jadi 10-an, nanti kasih buttercream kayaknya 12 sentian. Kalau dikasih squid-squidnya 13-an lah, makanya pakainya yang bon appetit yang tinggi. Kalau pakai loyang 20 cm dengan 3 lapis akan tinggi juga nggak ya Chef kira-kira? Pasti akan lebih pendek karena kan itu juga akan lebar karena dari 18 ke 20 pasti yang 3 ya pasti akan lebih pendek tapi dia akan lebih lebar. Tergantung aja selera boleh, tapi kalau misalnya teman-teman kalau mau ganti-ganti loyang itu harus konversi, ada di YouTube aku. Untuk penggunaan untuk adonan kan ada penggunaan 2 sendok makan Toffico Black Forest. Ada alternatif lain nggak Chef untuk meminimalisir penggunaan pewarna biar nggak terlalu banyak dan lebih sehat juga kan? Thank you.
Ya kalau misalnya itu ya pakai cocoa bubuk, tapi kalau misalnya pakai cocoa bubuk akan membuat cake lebih berat. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai ya pure vanilla aja, nggak apa-apa. Yang penting kan nanti feelingnya tetap coklat, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau lebih sehat lagi ya nggak pakai yang vanilla ekstrak, tau kan teman-teman yang vanilla ekstrak tuh yang satu botol segini itu 100 ribuan. Nah itu dia dari ekstrak asli, teman-teman bisa pakai itu. Jadi nanti nggak bisa pakai rum bakar segala macam, pakai coklat black forest, pakai vanilla, ya pakainya nih itu aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, ada di online tuh banyak banget. Ini Susana lanjut. Nah ini dikit. Pertanyaan 1, di bahan C pakai Holman buttercream, di bahan buttercream juga pakai jenis. Di bahan C pakai Holman butter dan di bahan buttercream juga pakai Holman buttercream. Apakah jenis Holmannya sama? Apakah warna diminta juga warna putih untuk bahan tersebut? Udah dijelasin. Di bahan C kalau pakai rum, nggak pakai rum pengaruh nggak? Atau ada penggantinya untuk rum? Kalau rum ini untuk menghilangkan bau amis, kalau nggak mau pakai, ya nanti tinggal ditambahin vanilanya, pakai vanila atau teman-teman pakai coklat black forestnya ditambahin. Kalau pakai gula butiran halus oke nggak? Soalnya kalau beli gula halus bubuk suka ada campurannya. Kalau digiling sendiri ribet, ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau ya aman ya harus giling sendiri. Pakai susu kental manis buat apa ya chef? Kalau nggak pakai boleh nggak? Susu kental manis ini untuk melembutkan atau melenturkan adonan. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai pasti akan ada bedanya. Untuk menghitung berat adonan dibagi per loyang itu gimana ya chef? Kalau tanpa ditimbang dulu, apa dari jumlah berat bahan atau gimana ya? Tinggal teman-teman jumlahin aja, tinggal bagi 4, udah selesai. Chef, pada saat pembuatan karamel, api yang digunakan sedang atau kecil? Sedang aja, jadi kalau misalnya udah leleh, tinggal dikecilin, tinggal diaduk-aduk sampai dia larut, nanti tinggal masukin si whipping cream sama si butternya. Chef, untuk rum, apakah boleh pakai rum Tofiko yang bukan 0%? Pengaruh nggak ke rasa nantinya akan pahit? Nah, kalau rum yang biasa yang ada alkoholnya, itu teman-teman kalau misalnya agak kebanyakan akan pahit ya. Jadi kalau misalnya kasih sekira-kiranya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau, kasihnya sekira-kiranya aja. Chef, selain coklat Susana, rekomen coklat apa? Udah dijawab. Chef, kalau mau berasa rumnya harus tambahin apa ya chef? Kalau rum bakar cuma berasa wangi doang, nggak berasa rum. Pakai Mason House juga kurang. Kalau misalnya mau ya kayak tadi, kalau udah matang siram-siram aja ciprat-ciprat. 13 gram emulsifier merek Quick 75 ditulis jika pakai merek ini maka gunakan 13 gram. Dan gula halus, tolong info gulanya berapa gram? Udah dijawab. Chef, apa beda Holman buttercream dan Holman soft cream? Di sini pakai yang mana? Apakah dua-duanya bisa dipakai di resep Susana Cake dan Cadbury? Teman-teman sudah aku jawab itu. Jadi teman-teman kalau misalnya dengerin dari video aku itu yang jelas, yang lengkap, jangan cuma sedikit-sedikit. Aku udah jelasin Holman soft cream itu apa, Holman buttercream itu apa. Chef, apakah cake ini boleh pakai loyang tebal seperti loyang rosemary pen dan apakah pemanggangannya sama? Kalau mau yang tebal itu yang tebal, kalau loyangnya itu kalau semakin tebal pasti manggangnya juga akan semakin lama juga. Jadi jangan tebal-tebal. Kalau misalnya pakai loyang aluminium yang biasa aja nggak apa-apa. Ini pertanyaan. Kalau whipping cream Kalau whipping creamnya pakai yang bubuk berapa takarannya udah dijawab. Kalau bubuk pakai bubuk, cair pakai cair. Jangan suka mengganti-ganti resep. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Susana yang keempat.
Oh, ini cuma dikit doang. Kalau dibagi 2 atau 4, ukuran persisnya yang dibagi 2 atau 4. Semuanya tidak ada yang dilebihkan atau dikurangkan. Resepnya kalau dibagi 2 atau dibagi 4, kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya mau dibagi 2, nanti kalau teman-teman misalnya ada 0,0, itu mendingan timbangnya pakai 0, timbangan digital yang EDLive itu bagus. Jadi presisi, jadi misalnya 0,3, 0,4, 0,5 nanti tahu. Jadi nggak boleh dikurang-kurangin, nggak boleh dilebih-lebihin. 30 menit sebelum memanggang, oven dipanaskan berapa derajat? Sesuai di resep, misalnya mau pakai 180, ya panasnya segitu. Waktu pemanggangan panasnya berapa derajat, berapa lama? Waktu pemanggangan panasnya berapa derajat dan berapa lama? Kalau panggangannya itu pada saat panggang, ya sesuai di resep, kan udah ada di resep. Jadi kalau misalnya teman-teman kepanasan, gosongnya lebih cepat, berarti nanti apinya dikecilin. Yang penting waktunya 25 menit sampai 30 menit. Apakah memanggang loyang 2 dan 4 lamanya dan panasnya sama? Kalau misalnya makin banyak loyang, misalnya 4 atau 8, pasti waktunya akan lebih lama. Tapi suhu tetap, karena kalau misalnya suhunya dinaikin, biasa suka gosong. Suka muncul-muncul bintik-bintik gelembung-gelembung agak banyak, itu biasa kepanasan. Kalau pakai emulsifier, apakah jumlah kuning telurnya bisa dikurangi? Jangan dikurang-kurangin sesuai takarannya. Ini kan emulsifier cuma menambah, jadi jangan dikurang-kurangin bahan A-nya. Udah dijelasin. Dan kalau bisa berarti pakai berapa gram emulsifier. Udah ada kan resepnya. Chef, kuning telur yang diperlukan 400 gram. 20 gram kuning telur berarti sekitar 20 butir telur. Jadi itu berat standar ya teman-teman, karena kan telur teman-teman itu misalnya beli di pasar atau di Sulayan atau di mana itu beda-beda. Jadi itu ambil berat standarnya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman telurnya agak kecil ya mungkin 22 atau 23 atau 24 butir. Jika semua tanpa kuning telur, dengan kata lain ada campuran pakai putih telur, apakah bisa? Bisa-bisa aja. Jika bisa, berapa komposisinya, Chef? Kalau misalnya teman-teman mau pakai 50 gram, mau pakai 100 gram, ya boleh-boleh aja selera. Mau 1:1, boleh-boleh aja. Chef, kalau tepung protein rendah diganti dengan tepung mocaf singkong, apakah takarannya beratnya sama? Kalau misalnya teman-teman mau ganti-ganti resep, itu teman-teman coba sendiri, karena aku belum pernah pakai tepung yang teman-teman sebutin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gonta-ganti resep, mau pakai whipping cream dari cair ke bubuk, itu teman-teman bisa coba sendiri. Mau pakai tepung-tepung yang lain, teman-teman coba sendiri. Yang penting teman-teman harus coba dulu dari resep aslinya, biar tahu, oh ternyata pakai tepung yang ini resep hasilnya seperti ini. Kalau pakai tepung mocaf, singkong, tepung yang gluten free segala macam hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti, pakai dulu yang resep asli. Nanti setelah teman-teman tahu, oh ternyata nggak bisa pakai tepung ini, ternyata nggak bisa pakai tepung yang jenis ini. Jadi teman-teman juga tahu. Terus kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi, Chef, kalau misalnya mau ganti full margarin boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mau pakai full butter boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mau butternya Wisman? Boleh. Mau butternya Anchor? Boleh. Terus kalau teman-teman mau nggak pakai Holman butternya pun boleh, nggak apa-apa. Yang penting berat yang diganti atau berat yang diubah itu sama dengan totalnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalau mau gonta-ganti misalnya harus sama dengan si beratnya. Jadi nanti biar nggak ada selisih. Jadi nanti kuenya juga tetap bagus. Tapi kalau teman-teman pakai margarin atau kayak Blue Band gitu full, pasti hasilnya akan sedikit lebih padat. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman terbantu untuk jawabannya. Teman-teman kalau misalnya mau kursus, bisa langsung WhatsApp aja di 0821 2244 0896. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.